Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anit tafaruqi wal uzwan. Segala puji kepunyaan Allah yang telah memerintahkan silaturahim dan persaudaraan, serta melarang perpecahan dan perselisihan. Kawan-kawan sekalian, masih panjang akibat dari perbedaan persepsi kehidupan, khususnya bagaimana tentang budaya. Kang Haji Imron Rosadi Abidin. Sekarang mah Haji aja kita ya. Kang Haji Imron Rosadi Abidin dari Pasir Jambu, beliau seorang ustadz, tokoh agama di Pasir Jambu, mengatakan kayaknya belum ada hempak merbayaksa. Kang Imron pakai bahasa apa? Pakai bahasa budaya. Hempak berwayaksa antara para tokoh ulama dengan tokoh-tokoh Sunda. Ini perlu, kata Pak Imron. Aki ngomong aja lah di secara umum, mungkin banyak ya. Pak Imron itu termasuk ulama muda, ya, angkatan-angkatan sekarang. Padahal yang disebut dengan pertemuan ulama itu dengan para seniman itu lahir atau sejak sebelum kemerdekaan. Ini jangan dihilangkan ya. Apa yang disebut dengan perjuangan kemerdekaan itu ada para pejuang dari budayawan, ada juga dari ulama ya, terutama sekarang kan yang dibesar-besarkan para ulama ya, betul, tidak salah, tapi tidak sedikit budayawan. Ya, kalau Aki mau cerita tentang bagaimana bubur berem, bubur bodas, bagaimana ngadegeun suhunan dengan pakai bendera, itu perjuangan. Sisingaan itu kan itu perjuangan. Hanya ya itu. Tapi ini begini, kalau dulu ada 3 tahap, Kang Imron. Yang pertama adalah ulama langsung dengan budayawan. Itu tahun Orde Lama. Orde Lama itu budayawan kan. Ini contoh kecil. Lagu Hamdan. Hamdan itu kan itu cerita tentang sholawat lah. Hamdan di Rabbil Alamin, Qad Qaruba Fatul Mubin dan lain sebagainya gitu ya. Ala siratal mustaqim terus dan lain sebagainya mungkin. Kemudian diterjemahkan itu hasil ulama dengan budayawan. Ulamanya siapa? Kang Ading Apani yang membuat itunya. Kemudian yang kedua Mang Koko yang membuat sanggiannya. Hamdan li rabbil alamin Allahu rahman wa rahim qad qaruba fatul mubin innahu huwa samiul alim. Puji kagungan pangeran, itu perpaduan ya. Jadi dulu itu begini, ulama menjelaskan tentang bag-bagan keagamaannya dan para seniman menerjemahkan dalam bahasa budaya. Itu kan para wali juga begitu ya. Hanya itu sekarang kedua yang paling apa katanya lah sistematis gitu, yaitu pada saat Orde Baru. Ya kalau dulu kan belum ada MUI nih, ke bawahnya masing-masing ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis ya, ada apa lagi gitu ke sana. Nah, setelah Orde Baru kan disatukan tuh 1973, yaitu di dalam wadah Majelis Ulama Indonesia. Nah, itu yang namanya pertemuan-pertemuan ulama itu ada di dananya para instansi yang berkaitan atau bersentuhan perlu kolaborasi dengan para ulama. Begitu ya.
Misalnya ada pertemuan ulama dan umaro, itu ada anggarannya. Apakah itu di kabupaten, provinsi, apalagi di pusat begitu. Kedua, pelatihan-pelatihan tentang ulama juga itu banyak. Nah, setelah reformasi kelihatannya agak sedikit sewang-sewangan lagi, masing-masing lagi Kang Imron. Dulu itu begini, misalnya ngeyeuk seureut. Ngeyeuk seureut itu kan itu pepatah-pepatah dari mulai dasar-dasar kehidupan sampai kepada teknis perkawinan. Nah itu narasumbernya suka ada dua, ulama dengan budayawan. Atau budayawan juga yang telah paham tentang keulamaan. Begitu. Sehingga pepatah-pepatahnya itu menyentuh. Itu mungkin tidak pakai ayat, ada yang pakai ayat dan lain sebagainya. Jadi kolaborasinya sudah begitu dekat gitu ya. Nah inilah yang sekarang kelihatannya akhir ada kurang kelihatannya ya. Karena apa? Karena memang tidak begitu. Ini Kang Imron ya, KB saja supaya tidak supaya kita tidak ngomongnya kemana-mana karena yang ditahu Aki mau dibantah gimana, wong Aki mengalami. KB aja sejak tahun 80-an itu, bahkan tahun 70-an juga sudah ada, itu banyak ulama-ulama sepuh yang diberangkatkan. Ulama muda waktu itu, ya seperti zamannya seperti umur-umuran Pak Imron sekarang, itu dikirim. Pertama yang paling sasaran utama itu adalah Tunisia, karena Tunisia itu sampai sekarang paling ekstrim. Di sana itu pelajarannya KB itu legal. Aborsi itu legal. Terus apalagi kita tidak akan mengikuti itu ya. Kontrasepsi itu apalagi itu mah di seluruh dunia juga nggak apa-apa. Tapi nyanung temenang. Itu ekstrimnya. Aki sudah ke sana ya. Aki mengirim itu mulai dari Pak Ilyas Ruhyat, Cipasung ya, Totoh Abdul Patah dari Jawa Barat aja karena Aki berkita, Pak Haji Ali Imron, Pak Dudung, terus yang Persis dari Purwakarta itu siapa lagi? Aki lupa lagi namanya sebagian. Terus karena Jawa Barat itu dulu dengan Banten ada Hafid Usman, ada Sukri Usman, itu ada teman-teman Aki, Ece Dahyat, ketua LKKNU itu teman-teman itu diberangkatkan. Ada yang pergi ke sana, ada yang pergi ke sini. Terus pada saat kita mengadakan pertemuan, narasumbernya kita cari yang itu. Misalnya pada saat pendewasaan usia perkawinan itu Aki kan mengundang Naimullah ya, yaitu Ustadz Naimullah atau Kiai Naimullah dari Malaysia. Dia kan dari Malaysia, orang Indonesia, sebetulnya orang Indonesia, orang Jawa Barat, orang Tasik. Tapi hey, wayana kudu kadia ini ada yang sedang dibicarakan. Bagaimana pandangan tentang pendewasaan usia perkawinan. Sehingga Aki juga tahu dari beliau yang merumuskan bahwa itu yang namanya dewasa itu menurut dia adalah dalam perkawinan itu adalah dewasa emosional, dewasa sosial, dan dewasa seksual. Itu kajiannya dalam. Nah itu dijelaskan oleh beliau kepada kita-kita, kepada generasi muda. Jadi pendekatan ulama dan umaro itu begitu dekat. Mohon maaf itu yang terakhir kemarin. Bahwa Gus Muwafik diundang oleh Pemda Jawa Barat, oleh Kang Deddy Mulyadi ya, memberikan materi saat pertemuan para ulama, para cendekiawan, karena generasi muda. Karena saat itu kan coba dilihat aja di situnya di YouTube-nya lah. Yaitu pada saat pertemuan pelantikan pramuka, terus Bang Jabar dan Baj. Itu kan disatukan, wah itu orangnya juga kalau ribu mungkin enggak lah. Tapi ratusannya juga agak tinggi begitu. Dia menjelaskan bagaimana pendekatan budaya. Sampai beliau itu hafal. Bagaimana Malaysia supaya generasinya tidak bertentangan atau tidak begitulah, tidak dendam terhadap yang lain. Itu kan tokoh-tokoh Upin Ipin itu di situ ada tokoh Cina. Katanya si Mei Mei ya disatukan. Ada tokoh Indonesianya si siapa itu. Itu pintar sekali. Dan jelas bahwa
semua pelajaran dulu, karena ya itu diceritakan mana sebetulnya yang diterjemahkan. Jadi si para ulama itu memberikan batasan. Misalnya kalau kita mau membuat lagu Kang Hidayat Suryalaga, ya Hidayat Suryalaga itu dia itu ulama juga, tapi tidak lepas kalau ini mau membuat Nur Hidayahan bagaimana. Nah, pada pendapat ulama belum tentu semua orang bisa seperti Pak Hidayat Suryalaga. Jadi sudah saja, itunya saja, pengertiannya saja, pakai bahasa Sundanya saja, tidak pakai Arabnya. Makanya itu kan disebut aja bahwa ini terjemahan dari surat Al-Insyirah misalnya, ini surat Al-Asri begitu. Terus diterjemahkan, tapi disebut dengan lagu Cianjuran. Itu banyak. Jadi merbayaksanya Kang Imron antara ulama dan umaro dengan budayawan itu sangat heboh di saat Orde Baru. Makanya Aki tetap bahwa setiap kepemimpinan negara ini banyak bagusnya, kadang-kadang ada jeleknya, yaitu namanya juga manusia. Kalau Aki ya seneng zaman Orde Baru, karena waktu itu Aki juga bekerja. Yang kedua Aki masih muda. Jadi lamun nanya resep mana Ki sekarang sudah masa Orde Reformasi dengan Orde Baru, nya resep Orde Baru atuh. Nah, akan akhirnya juga masih muda, masih ganteng. Itu makan anekdotnya. Jadi nanti kita Aki akan menjelaskan tentang bagaimana pelajaran agama Islam, yang ajaran agama Islam itu kan Pencasilat di Pencasilat. Pencasilat itu kan ada sebelum ada agama-agama ke sini. Pencasilat itu kalau dikatakan orang Sunda Wiwitan itu jawara-jawara itu kan dulu. Tapi bagaimana pelajaran yang terkandung dalam Islam itu dalam sekali. Insya Allah besok kita lanjutkan ya. Jadi sekali lagi bahwa ini juga betul apa yang dikatakan oleh Pak Imron, bahwa sekarang ini sudah kurang silaturahminya, begitu. Silaturahminya mungkin cara berbeda, bukan kurang. Beda pandangan Aki dengan beda yang sekarang. Oh, zaman Aki mah kudu ngariung bae, cenah gitu kan, meak-meak duit. Sekarang mah dengan dengan WA, dengan segala apa juga ada, itu lebih cenderung ke individual, Pak, lebih cenderung ke individual. Itu hempak merbayaksa. Itu kan Harganas itu Aki sering di pesantren. Harganas itu sering di pesantren ya, waktu di Ciamis, Aki pesantren di mana, di Lakbok, di mana itu melaksanakan itu. Jadi tidak ada perbedaan dan lain sebagainya. Justru yang tidak ada adalah orang budaya itu tidak terlalu paham bagaimana ayat-ayatnya gitu, tapi kehidupannya ada. Sampai orang tua dulu gitu begini menyebutkan ya, naon sia make kudu salat non teh kadempak-dempak carang, ari kalakuan ngomongkeun batur, ari kalakuan sirik bidik julid ka batur mah itu betul mungkin ya menurut dia. Tapi setelah itu datang ulama, mending mana cenah keur dileuweung eling ka Allah, jeung anu salat ingat karena barang batur gitu. Nah itu diluruskan oleh para ulama bahwa yang namanya ibadah itu satu harus ditekadkan oleh kolbu, diniatkan oleh kolbu, dua diucapkan oleh mulut, oleh lisan, yang tiga dipraktekkan oleh anggota. Itu ulama meluruskan pendapat-pendapat yang tadi itu. Jadi sudah banyak, hanya kita sekarang betul agak kurang sehingga ngehujat gitu. Kalau apa-apa teh terakhir aja lah. Sekarang begitu hebatnya stunting triliunan sekarang ya, biayanya, dan itu lemah sekali untuk generasi yang akan datang. Padahal kan di ajaran Islam itu surat An-Nisa ayat 9 itu sebetulnya. Tapi sekarang para ustadz di tempat Aki aja lah gitu, atau yang Aki suka ikuti ceramah-ceramahnya, gak pernah nyinggung tuh. Dalam program dulu itu kalau begitu misalnya ada stunting gitu, ulama dulu yang beritahu apa stunting ini maksudnya ya, dan lain sebagainya. Itu kan banyak kalau cerita. Itu kan yang disebut dengan surat Rum ayat 21. Ustadz itu kan hanya sampai sakidah mawadah warohmah. Itu di situ berbulitnya. Nah nanti ya tafakarunnya, bagaimana cara orang berpikir untuk menikah itu dijelaskan oleh petugas pemerintah.
Gitu aja dulu ya Kang Imron ya. Terima kasih atas dialognya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.